Pertemuan 1. Selamat pagi siswa-siswi kami seluruhnya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat, Bu. Oke, sehat ya. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ayo, siapa yang bisa? Oke, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Allah yang berkata di atas kerjaan surga, segala puji dan syukur atas berkat dan rumah di perjalanan yang sampai di ini. Ya Bapa, itu bukan karena kekuatan kami, melainkan belas kasih-Mu yang terus melimpah dalam hidup kami. Dan Tuhan, sebentar lagi juga kami sedikit ini mendaskan mulut Yesus Kristus terus selamat kami. Amin. Oke, mana sekretaris? Berapa yang hadir hari ini? Hadir semua. Oke, bagus ya. Untuk seterusnya, pertahankan daftar hadir kalian. Kenapa? Karena daftar hadir kalian itu nanti menjadi poin penting untuk menilai nanti di akhir ujian siswa-siswi kami seluruhnya. Nah, pada saat ini kita akan belajar topik yang sangat menarik untuk dipelajari, yaitu tentang kehidupan masa praaksara. Nah, sebelum Ibu menjelaskan apa itu praaksara, siapa nih di antara siswa-siswi kami yang bisa memberikan tanggapannya apa itu praaksara? Oke, mulai dari sini. Masa praaksara adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Oke, Praaksara yaitu salah satu periode di mana ketika manusia masih belum mengenal tulisan. oke, bagus. Lanjut. Praaksara adalah masa sebelum manusia mengenal tulisan yang berasal dari dua bangunan kata yaitu pra dan aksara. Pra artinya sebelum dan aksara artinya tulisan. Jadi masa praaksara adalah merupakan salah satu periode dalam kehidupan manusia sebelum manusia mengenal tulisan. Oke, berikan aplaus kepada dengan siswa-siswi kami. Sepertinya udah belajar dari rumah ya. Iya, Bu. Oke, praaksara. Seperti yang telah dikatakan teman kalian tadi, bahwa praaksara itu adalah sebelum manusia mengenal Tulisan. Nah, praaksara itu dibagi menjadi dua kata, pra dan aksara. Pra tadi apa? Sebelum. Sebelum. Oke, aksara Tulisan. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa praaksara itu adalah sebelum mengenal tulisan. Jadi siswa-siswi kami, praaksara ini akan kita pelajari bersama bagaimanakah kehidupan manusia pada zaman dulu. Nah, selain itu dari praaksara ini ada kata lain yang hampir sama dengan praaksara ini, yaitu nirleka. Itu berasal nirleka ini berasal dari dua kata, yaitu nir dan leka. Nir artinya tidak ada dan leka itu tulisan. Jadi nirleka itu adalah tidak ada tulisan. Nah, siswa-siswi kami, tentu kita bertanya, kapankah itu dimulai masa praaksara dan kapan akan berakhirnya masa praaksara? Nah, masa praaksara ini dimulai pada saat manusia belum mengenal tulisan dan berakhir pada saat manusia mengenal tulisan. Jadi perlu diingat bahwa masa praaksara ini dimulai pada saat manusia belum mengenal tulisan. Dan kapan berakhirnya? Itu pada saat manusia mulai mengenal tulisan. Oke, kita lanjutkan materi kedua, yaitu periodisasi masa praaksara. Nah, yang pertama kita bahas yaitu periodisasi secara geologis.
Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang periodisasi secara geologis, ada yang tahu pengertian dari geologis? Oke, silakan. Geologis dalam bahasa Yunani itu geo artinya bumi dan logos artinya artinya alasan. Maksudnya itu ilmu atau sains yang mempelajari bumi dari sifat fisik, sejarah dan proses pembentukan bumi. Orang yang mempelajari geologis yaitu disebut geolog. Oke, berikan aplaus kepada siapa namanya? Geolog. Oke, berikan aplaus. Tanya lagi. Silakan. Geologis adalah studi mengenai bumi dan fenomena yang terjadi di dalam. Oke, berikan aplaus kepada Oke, sangat benar sekali. Geologis itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang bumi. Nah, kenapa kita dikatakan periodisasi secara geologis? Artinya bahwa bagaimanakah periode bumi itu terbentuk sebelum adanya kehidupan di muka bumi. Nah, mari kita buka halaman 199. Di sana ada periodisasi sejarah perkembangan bumi secara geologis. Nah, yang pertama yaitu zaman Arkaikum. Nah, zaman Arkaikum itu merupakan zaman tertua dan berlangsung kira-kira 2.500 juta tahun yang lalu. Nah, perlu siswa-siswi kami ketahui bahwa pada zaman Arkaikum ini tidak ada yang namanya kehidupan di bumi. Kenapa demikian? Karena pada zaman Arkaikum ini posisi bumi masih sangat panas, sehingga tidak ada yang namanya kehidupan. Maksudnya di sini siswa-siswi kami pada zaman Arkaikum, bumi masih mengalami proses pembentukan dan di sana pada zaman itu masih belum ada yang namanya hewan, tumbuhan. Kenapa? Karena pada saat itu bumi masih panas. Oke, kita lanjutkan yaitu zaman Paleozoikum. Nah, zaman Paleozoikum ini disebut juga sebagai zaman kehidupan tua. Kenapa dia disebut zaman kehidupan tua? Karena pada zaman ini disinilah mulai ada tanda-tanda kehidupan di bumi. Namun pada zaman ini hanya hewan-hewan kecil yang dapat hidup, yaitu binatang-binatang kecil yang tidak bertulang punggung, berbagai jenis ikan, amfibi dan reptil. Tahu reptil ya? Tahu amfibi? Apa itu amfibi? Amfibi itu merupakan hewan yang dapat hidup di air dan di darat. Contohnya seperti apa? Kura-kura. Oke. Nah, jadi pada zaman Paleozoikum inilah dimulai zaman ada kehidupan di bumi. Namun hanya binatang-binatang kecil yang bertulang punggung, reptil dan hewan-hewan amfibi. Oke, selanjutnya yaitu zaman Mesozoikum. Nah, zaman Mesozoikum ini disebut juga zaman kehidupan pertengahan. Nah, kenapa disebut zaman kehidupan pertengahan? Karena pada zaman Mesozoikum ini berada di zaman di pertengahan. Kenapa? Pada zaman ini hewan-hewan kecil tadi mereka masih hidup. Namun makin lama hiduplah binatang-binatang besar seperti dinosaurus. Tahu dinosaurus ya? Tahu. Oke. Nah, kenapa Bu bisa hidup dinosaurus pada zaman itu? Kita tahu dulu pada zaman dahulu itu binatang-binatang ataupun tumbuhan itu ukurannya sangat besar. Kenapa? Karena udara pada zaman itu sangat baik. Beda dengan sekarang, jika binatang-binatang besar itu hidup sampai sekarang, menurut Ibu itu tidak bisa. Kenapa? Karena adanya pemanasan global. Beda yang sekarang, mereka itu nggak bisa hidup. Karena pada zaman itu, karena posisi bumi sangat bagus, kemudian udara juga bagus, maka hewan-hewan besar ini dapat hidup pada zaman Mesozoikum ini. Oke, kita lanjutkan.
Neozoikum. Nah, Neozoikum ini disebut zaman kehidupan baru. Tentu siswa-siswi kami bertanya, kenapa dia disebut sebagai zaman kehidupan baru? Nah, zaman Mesozoikum ini disebut zaman kehidupan baru karena disinilah awal adanya kehidupan manusia. Nah, zaman Mesozoikum ini dibedakan menjadi dua, yaitu zaman tertier dan zaman kuartier. Nah, zaman tertier ini jenis-jenis reptil besar mulai punah dan bumi umumnya dikuasai oleh hewan-hewan besar yang menyusui, contohnya gajah purba. Maksudnya di sini adik-adik, yang sebelumnya yang reptil di zaman Paleozoikum atau masa Mesozoikum, hewan-hewan mulai punah, hewan-hewan ini mulai punah. Nah, dari penjelasan ibu, kira-kira adakah yang kurang dimengerti? Ada? Jika ada pertanyaan, silakan. Bagaimanakah cara kita mengetahui kehidupan manusia pada masa tersebut? Oke. Bagaimanakah kita mengetahui kehidupan manusia pada masa praaksara ya? Nah, bagaimana cara kita mengetahui kehidupan manusia pada zaman praaksara? Mari kita buka halaman 200. Nah, disebut di sana secara arkeologis. Nah, bagaimana? Tentu kalian bertanya, kok bisa ya orang-orang zaman sekarang tahu kehidupan zaman orang dulu? Nah, sekarang yang namanya para ahli, mereka menyelidiki gua-gua yang merupakan tempat yang mungkin dipercaya adanya manusia purba pada zaman itu. Kenapa? Orang-orang zaman dulu bisa kita ketahui melalui alat-alat yang mereka gunakan pada saat itu ada. Nah, misalnya, ayo kita lihat gambar-gambar ini. Nah, ini adik-adik, ini ditemukan di gua-gua karena orang dulu itu hidup di gua. Jadi karena mereka hidup di gua, maka para ahli itu atau para arkeolog itu mereka melakukan penyelidikan di gua. Jadi mereka dapat mengetahui, apalagi dengan alat-alat canggih pada saat ini, mereka dapat mengetahui umur alat yang mereka gunakan. Inilah kehidupan manusia praaksara pada saat itu. Nah, ini mengerti ya deh? Mengerti ya? Buat berkesimpulan, tadi praaksara itu berasal dari dua kata, yaitu pra dan aksara. Pra itu tadi sebelum dan aksara itu tulisan. Jadi praaksara itu adalah sebelum manusia mengenal tulisan. Dan secara geologis, berdasarkan perkembangannya, zaman itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama Arkaikum, kemudian yang kedua Paleozoikum, yang ketiga, yang keempat. Oke. Demikianlah pembelajaran kita pada saat ini. Kiranya pembelajaran kita pada saat ini bermanfaat bagi siswa-siswi kami seluruhnya. Dan tugas di rumah silakan dicatat. Oke, silakan dicatat. Carilah informasi mengenai fase-fase perkembangan bumi dari berbagai sumber seperti buku, bacaan, artikel, atau internet. Oke, tugas ini Ibu harapkan dikumpulkan minggu depan. Silakan kerjakan dengan baik dan silakan baca-baca lagi materi kita pada saat ini. Siapa tahu Ibu kembali bertanya minggu depan. Jadi demikian pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi. Pagi, Bu.